Nggak usah so-soan mau ngajakin polwan cantik pacaran. Kalau plat motormu mati 4 tahun. Nggak usah mau nikahin polwan cantik. Kalau bayar pajak aja malas. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Oke Mas Yono, terus gimana nih akhirnya bisa datang ke Jakarta dan menjadi stand up komedian? Siapa yang ngajarin? Belajarnya sih udah lama dari komunitas stand up Indo Samarinda sebenarnya. Oh, dari tahun berapa tuh? Tahun 2014 saya belajar di stand up Indo Samarinda sama senior-senior yang udah terkenal juga kayak Setiawan Yogi, Ardit Erwanda. Itu satu komunitas sama saya di Samarinda. Terus ya selama 2014 sampai 2019 tuh baru berani mikir. Dulunya kerja karyawan kantor. Oh, dulunya orang kantoran. Iya, saya distributor farmasi dulunya. Oh, oke. Jadi 2019 ya udahlah cobain aja, hidup cuman sekali. Coba ke Jakarta gitu. Oke, 2019 coba. Belum berani tapi pas di tahun 2021 baru berani. Itulah karena dengar katanya Mas Bang Panji, ya. iya, Bang Panji Pragiwaksono Kejar Panutan. mimpimu. Oke. Bang Panutan. Terus menurut Mas sekarang sudah berhasil Belum, mengejar? belum. Belum ya. Baru tapi mulai ada kelihatan jalannya sedikit-sedikit. Iya. Ya, Maka salah kita satu. tetap bersemangat. Bener, salah satu buktinya ya saya ada di sini. Oh iya. Ini salah satu proses dalam mengejar mimpi ya. Benar, benar. Nah Mas, terus kan tadi saya sempat nanya ya, Mas itu nggak pernah ikut kompetisi nasional ya? Belum pernah. Kompetisi yang ada Sebenarnya di tahun 2019 sempat ikut yang Kompas TV. Cuman nggak lolos karena waktu itu kan audisinya online. Iya. Terus katanya Kenapa memang kalau online? ini nge-lag, nge-freeze. Oh, jadi gara-gara nge-freeze jadi nggak lolos? Iya. Ya ampun, Kata emang Bang gua Radit, Yon, gue tadi ketawa. Tapi bukan karena materinya, pas karena nge-freeze terus lu act out muka jelek. Oh, gitu, Kata jadi Bang Radit gitu. Bisa sih gue lolosin, asal waktu di panggung nge-lag juga. Ah, iya, nggak bisa dong ya kan? Bang Radit lucu banget, Iya, Bang Radit. Bang Radit. Terus Akhirnya ya udah nggak lolos, tapi nyoba merantau ke Jakarta. oh gitu. Terus pas udah di Jakarta nggak mencoba lagi untuk memasuki kompetisi itu? Masih belum tahu ngikut alurnya aja. Yang pasti yang di depan mata apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan. Soalnya kan kalau dilihat dari pengalaman kan lumayan ya mengikuti kompetisi itu bisa mendongkrak nama kita kan. Benar. Ya, cuma mungkin semoga suatu saat nanti rezekinya ya Benar. bisa Selalu ikut berkompetisi gitu. Bisa juga tampil di layar kaca, bahkan kalau bisa tampil di layar kaca tanpa ikut berkompetisi dulu ya. Iya. Alhamdulillah sudah sih. Oh sudah ya. Sudah. Main film. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah Mas, tapi nanti itu kita bahas ya. Nah saya juga lihat Mas ini ngamen di lampu merah, tapi bukan bawain lagu stand up. Bukan bawain lagu tapi stand up ya, salah baca aku. Iya. Enggak, tapi pertanyaan aku emang orang-orang bisa nggak dengerin nggak? Stand up komedi adalah seni, jadi aku merasa kan rata-rata salah satu media di mana seniman yang belum terkenal adalah di lampu merah, kayak ada orang ngamen, pantomim, sulap, gitu-gitu kan saya ngerasa. Terus gimana ya? Kan kalau stand up itu kan harusnya di gedung gitu, tempat yang tertutup. Jadi eksperimen juga gimana ya jadinya kalau stand up di lampu merah gitu. Nah, terus akhirnya setelah stand up di lampu merah, menurut Mas bagaimana? Sebenarnya sih waktu di lapangan senyum-senyum tipis nih. Orang-orang yang di depan-depan, kalau di belakang nggak dengar. Iya. Cuma tapi Yang kebutuhannya di mobil, Mas gimana stand up-nya tuh ngomong aja pakai mic nggak? Nggak, ngomong doang kayak gini. Oh berarti kebanyakan mungkin yang mendengarkan yang pakai motor, iya. Karena kadang-kadang kalau pakai mobil kan suka nggak kedengeran. Bener, ya. tapi kebutuhannya sebenarnya untuk konten. Oh itu sebenarnya untuk konten aja. Untuk konten kayak sosial eksperimen gimana kalau stand up di situ. Baru 2 kali kayaknya. Baru 2 kali mau terus-terusan. Kalau boleh, kalau tidak melanggar.
Saya tidak tahu. Maafin saya. Ya. Selama tidak mengganggu ketertiban, kelancaran atau lalu lintas. Yang penting semuanya bisa terkondisikan dengan baik gitu. Masnya juga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain ya kan. Karena soalnya kadang-kadang mereka itu takutnya membahayakan diri mereka sendiri sih Mas. Karena kan ada juga yang di zebra cross gitu ya. Karena itu kan harusnya tempatnya pengguna jalan. Jadi kalau misalkan mereka melakukan yang di zebra cross, otomatis pengguna jalan jadi merasa terganggu. Gitu kan. Terus kadang-kadang kalau Mas di sela-sela nih lagi di lampu merah terus tiba-tiba lampunya hijau, otomatis membahayakan Mas juga kan. Jadi harus yang penting tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan yang lainnya. Siap. Oke, lanjut lagi ya Mas Yono. Ya, maafin saya. Jadi diam ya, jadi jangan ketawa-tawa lagi. Udah cengengesan lagi. Nah, Mas Yono, selama perjalanan karir ini, nyesel nggak sih pilih stand up dan ninggalin kerjaan Mas yang tadi Mas bilang sebagai pegawai di mana? Distributor farmasi. Distributor farmasi tadi itu. Enggak sih sebenarnya. Tidak menyesal sama sekali. Tidak menyesal sama sekali karena banyak yang berubah semenjak mengenal stand up comedy. Kayak biasa di kepala saya udah biasa critical thinking. Jadi kayak mempertanyakan sesuatu kan stand up itu kan memprotes keadaan gitu. Kayak misalnya ada yang salah, ini kayaknya harus ada yang nggak bener nih harus kita suarakan gitu. Gitu ya. Jadi udah biasa kayak gitu. Kalau Mas ya komika ya, kalau saya sebagai perempuan sukanya itu overthinking ya. Overthinking. Kalau Mas critical thinking. Overthinking. Laki jam segini belum pulang kemana sih? Iya, kan ada yang kerja ya. Aduh, mana habis gajian lagi. Nah, tadi kan juga Mas Yono bilang Mas critical thinking. Terus tadi juga tiba-tiba lagi diam ketawa sendiri kayak ketawa sendiri. Itu emang lagi mikirin apa sih? Nggak tahu, ada di kepala aja kayak kita kan saya punya konsep konten yang nggak usah sosokan gitu kan. Iya, yang tadi di awal aku jadi kalau misalnya ketemu Bu Putu gitu, seorang polisi kalau dibikin gini gimana gitu. Banyak pertanyaannya tuh gimana, kapan, apa, kenapa. Terus kalimat yang belum pernah tuh jadi muncul yang kayak karena yang bersangkutan sama kepolisian. Iya, kayak kepolisian kayak lucu aja gitu di bayanganku. Kayak ada cewek, polwan kan biasanya kan di sosmed tuh polwan cantik diidolakan gitu-gitu kan. Jadi nggak usah lah sosokan. Coba boleh dong nggak sosokan. Nggak usah sosokan mau ngajakin polwan cantik pacaran. Kalau plat motormu mati 4 tahun. Setiap hari kena tilang. Aku mau nahan begini bagaimana ya? Kan katanya gitu kan ditahan gitu kan. Itu kayak lihat sendiri di kepala gitu. Iya. Makanya keren sih emang berarti kalau misalkan itu berarti Mas Yono ini seorang yang kreatif ya. Karena soalnya bisa tiba-tiba kepikiran sesuatu ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan. Oke, Mas ada lagi nggak selain yang tadi? Jadi Mas Yono ketawa sendiri. Iya. Ada lagi nggak selain yang tadi? Nggak usah sosokan ngajakin jalan polwan cantik. Apalagi sampai ngirim surat cinta. Kalau ada surat tilang aja belum diurus. Numpuk punya kendaraan tiga-tiganya ditilang. Nggak usah mau nikahin polwan cantik. Kalau bayar pajak aja malas. Kalau kamu nggak bayar pajak, polwan cantik nggak gajian. Kan kalau mau nikahin kan maksudnya bayar mahal, bayar acara ini kan, ya kan. Mau nikahin, tapi bayar pajak aja males, ya kan. Nah, mau ngajakin polwan cantik pacar, motornya nggak ada spion. Iya, itu dia. Oke, Mas. Nah, Mas, bisa nggak Mas sebutin rambu-rambu lalu lintas yang awalnya itu dengan kata dilarang? Dilarang parkir. Benar, dilarang parkir. Terus dilarang puter balik. Betul. Nah, terus dilarang lagi. Dilarang tidur. Gak ada dilarang tidur. Kalau di mobil, di motor? Iya, itu kita memberikan himbauan. Tapi rambu-rambunya yang sering kita lihat deh, Tapi dilarang tidur tuh bener ya. Sebagai pengemudi. Tapi kalau penumpangnya ya nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak boleh lah. Masa iya temennya nyupir dia tidur. Terus dilarang. Aduh, saya menyerah. Saya berhenti. Berhenti. Tapi bedanya berhenti sama parkir apa sih sebenarnya? Berhenti sama parkir. Jadi kalau misalkan parkir berarti dia meninggalkan kondisi mobilnya dalam keadaan mati dan dalam waktu yang lama.
Parkir. Itu parkir. Yoi. Kalau berhenti ya mungkin dia hanya ingin menurunkan penumpang misalnya. Tapi tetap kan ada rambu dilarang berhenti dan dilarang parkir. Berarti kalau misalkan rambunya dilarang parkir, boleh berhenti tapi cuma sebentar. Oh gitu. Gitu. Kayak misalkan ingin menurunkan orang gitu. Biasanya sih hanya menurunkan orang ya kalau orang berhenti sebentar dan dalam kondisi mobilnya masih menyala gitu. Kalau dilarang parkir berarti dia meninggalkan mobil itu dalam kondisi mobilnya mati kan. Kalau misalnya dia parkir, berhenti dalam waktu yang lama tapi ada orangnya, Tetap nggak boleh, karena tetap nggak boleh. Iya, karena sebetulnya parkir. Sebetulnya parkir. Karena waktunya lama. Kalau misalnya berarti kan cuma sebentar. Oke. Gitu. Paham. Jadi itu ada dua, ada rambu dilarang P sama rambu dilarang S. Ya Oh iya, kan? benar. Stop dan larang parkir. Nah selanjutnya saya mau tes lagi nih. Pengetahuan tentang batas kecepatan kendaraan. Ya. Ini kan Mas Yono kayaknya udah di luar kepala ya tuh tentang lalu lintas ya kan. Korlantas ya. Korlantas sejati ya Mania. kan. Oke. Nah, untuk jalan bebas hambatan yang paling rendah berapa? Yang paling tinggi berapa? Jalan bebas hambatan tuh jalan tol. Paling tinggi maksimal 80 km per jam. Ya. Sampai betul. 100. Ya, betul. Itu paling kenceng. Paling kencang. Nggak boleh di atas itu lagi. Ya, 80 sampai 100 km per jam. Rendahnya 40. No, 60. salah. 60 km per jam. 60 km per jam Iya. kalau dalam kondisi jalan yang lancar. Lancar. Iya, kondisi jalan yang Tidak ada kepadatan kendaraan ya, gitu. 60 minimal. 60 minimal, Dan paling cepat 80 sampai 100 km per jam. Karena kalau misalkan di luar kota tuh boleh 100 km per jam, tapi nggak boleh lebih. Ya. Kalau dalam kota 80 km per 80 jam. km per jam. Nah, selanjutnya pada waktu malam hari, kendaraan wajib menyalakan. Menyalakan kendaraannya. Oh iya benar. Iya dong. Kalau nggak bisa Iya jalan dong, benar. Menyalakan lampu. Lampu Apa? lampu kendaraan. Iya, karena itu aku juga bingung. Masa lampu? Ini aku juga bingung sih. Maksudnya lampu sen, lampu. Enggak dong. Enggak kan? Kan siang juga sekarang gitu ya? Iya, menyalakan lampu. Harus tanda supaya Iya, supaya orang memberikan. tahu. Iya, memberikan tanda kepada orang lain kalau Benar. misalkan ada kendaraan yang mau datang. Iya. Nah, Mas Yono, kita mau ngobrol lagi nih sama Siap. Mas Yono. Kan tadi udah ya kita udah kuis. Udah berapa kali kita kuis tadi? Ada 2 kali ya? 2 kali. Udah paham banget ya tentang lalu lintas ya? Korlantas Buta mania. Korlantas. Mau kasih nama tengah saya, Oh, Yono iya. Korlantas Bangkri saya. Iya, mantap. Atau cita-citanya sebenarnya mau jadi polisi ya? Pernah dulu. Oh, pernah cita-cita jadi Pernah polisi? dulu, cuman Dulu saya kapan nih? apa? Dulu Waktu kapan? lulus SMA. Oh, Lulus SMA ada cita-cita jadi polisi. terus kenapa nggak daftar polisi? Apa? Kenapa nggak daftar polisi? Karena saya tuh waktu di Samarinda tidak ada daya untuk ngulik. Cuman hanya dengar-dengar dari orang tapi udah memutuskan gitu. Maksudnya kan dulu katanya kalau misalnya gigi kayak gini nggak bisa, gigi harus rapi Iya, gitu-gitu. iya, Cuma iya. oh ya udahlah kata orang kayak bisa ya udah Oh, gitu. terus mungkin masnya nggak langsung nanya ke kantor Iya, polisi, kayak nggak. cuma denger doang. Dengar doang Saya nggak langsung putus asa. langsung putus asa. Wow, gampang putus asa sekali. Iya zaman dulu. Sama menyerah dulu ya. Iya, gampang makanya menyerah, saya sekarang sudah ngulik kalau bisa mau butuh informasi atau apa semuanya sudah tersedia harus dicari sendiri. Iya benar. Terus ya nggak apa-apa, harus tanya ke kantor polisi pun nggak apa-apa kan? Iya. Kita cuma untuk nanya tentang Iya. pendaftaran jadi polisi gitu. Benar. Tanya aja ke kantor polisi apapun yang ingin ditanyakan. Jadi nggak usah takut-takut. Karena pasti polisi juga mau bantu jawab. Kalau minjem duit, siapa tahu ya kan? Iya. Datang, Terus Pak alamat ya. ini di mana ya Pak ya? Oh di situ. Ada ini nggak Pak? Bensin saya habis Pak. Oh nggak apa-apa kalau misalkan memang urgent ya kan, karena nggak bisa lanjut jalan, bensinnya habis ya. Tapi jangan juga kalau misalnya ada polisi di depan tiba-tiba bilang bensin saya habis atau Anda sengaja bensinnya habis terus cari polisi gitu kan. Mas Yono jangan kayak gitu ya. Nah oke, Mas Yono, saya mau nanya nih sama Mas Yono. Ya. Mas Yono tuh melihat anak-anak muda di Jakarta nih seperti apa sih? Terus ada gak perbedaannya sama anak-anak muda yang ada di Samarinda? Perbedaannya adalah mungkin dari segi Jakarta tuh kan anak mudanya kan dari seluruh Indonesia tuh merantau ke Jakarta untuk destinasi Jakarta Center lah. Jadi mau nggak mau yang bisa terus berkembang adalah orang yang terus bergerak gitu. Kalau dia nggak bergerak dia akan ketinggalan sama jenis-jenis manusia yang terus berdatangan, Iya. mengembangkan skillnya gitu. Itu yang kayaknya nggak ada di daerah.
Oh gitu. Jadi Mas melihat bahwa persaingannya di sini sehat banget gitu. Oke, anak-anak muda di Jakarta tuh berkembangnya juga cukup pesat, cukup cepat misalnya kan. Karena mereka bersaing dengan pendatang-pendatang yang dari daerah. Iya, benar. Gitu. Tapi sebenarnya mereka kan anak-anak muda zaman sekarang yang banyak banget juga anak-anak yang masih mencari jati diri yang meniru mereka. Jadi itulah pentingnya mereka itu harus menunjukkan hal-hal yang positif supaya generasi muda kita juga banyak yang positif. Gitu. Bahkan harusnya semuanya positif. Jadi negara ini bisa harusnya maju. Jangan gitu. sampai yang negatif, rugi. Iya benar rugi. Dengar kata abang. Benar. Karena udah pernah ya. Udah pernah. Ngelewatin itu semua. Negatif. Ya, jadi yang negatif tuh nggak enak ya. Nggak enak. Jadi kalau kata orang tuh belajar dari pengalaman itu baik, tapi lebih baik lagi belajar dari pengalaman orang lain. Benar. Jadi kalau orang lain nggak pernah merasakan rugi kalau berbuat negatif, jadi ya udah kita belajar dari situ. Orang bijak belajar dari pengalamannya, tapi orang cerdas belajar dari pengalaman orang lain. Ya, setuju. Betul. Mas Yono, harapan Mas Yono untuk karir Mas Yono ke depan tuh bagaimana? Harapannya terus belajar, terus berkembang supaya bisa menghadirkan hiburan untuk orang lain. Udah itu aja. Amin. Karena Harapannya ini benar-benar Mas Yono tuh apa ya? Karena katanya tuh dengan menghibur orang lain, Mas Yono tuh mendapat pahala yang banyak gitu. Karena Oh iya. Karena dengan orang lain lagi sedih Kayak terus dihibur. kalau pahala sih kita nggak ada yang tahu ya, tapi yang merasa ketika menghibur orang dan berhasil membuat orang ketawa tuh paling nggak aku ada manfaatnya lah di dunia ini. Iya benar. Cuman itu tuh yang rasanya. Iya karena membuat orang ketawa atau secara bahagia lah walaupun misalnya dia bisa melupakan sedikit masalahnya tuh kita tuh merasa terbantu gitu loh Mas. Jadi kalau misalkan aku banyak masalah ya misalnya loh, aku nggak pernah ada masalah. Masa? Aku misalnya ada. Masa? Aku misalnya lagi ada masalah. Masa Terus sih? aku melihat sesuatu, jangan dicari tahu dong. Terus aku melihat sesuatu. Saya bisa baca orang dari bionya loh. Oh gitu. Enggak, kan ya bagus-bagus. Oh gitu. Oke. Nah, apa? Misalnya kalau lagi ada masalah terus aku melihat tontonan yang menghibur, yang lucu, itu tuh membuat aku menghilangkan sedikit sedihnya aku, gitu kan. Berarti menjadi pahala untuk orang yang aku tonton tadi kan. Iya, benar. Nah, oke, kalau kayak gitu nih Mas, terakhir. Udah mau terima kasih aja, belum. Enggak kayak gini saya. Terima kasih, kira aku mau terima kasih belum ya? Panas tangan saya. Oh ya. Sabar dulu. Nih, saya tantang yang terakhir buat Mas Yono. Bisa kasih 1 beat enggak? Apa? 1 beat. Bisa ya? Ini beat Biar Anda. lengkap nih obrolan kita hari ini. 1 beat aja nih. Oh ya. Iya. Berdoa dulu. Halo teman-teman, nama saya Suyono dan saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kendati demikian, saya adalah orang Jawa asli. Bapak saya Jawa, ibu saya asli. Asli dong. Masa ibu saya pura-pura. Asli ya kan. Terima kasih. Padahal ya kadang-kadang out of the box ya. Kita nggak pernah kebayang kalau itu yang akan dikatakan gitu dan untuk soal apa harus mikir dulu ya. Tapi keren. Saya Mas Yono. Oke, terima kasih banyak sahabat NTMC yang udah menyaksikan podcast NTMC bersama Mas Yono Bakri ya kan. Terima kasih juga Mas Yono udah banyak memberikan ilmu. Ilmu apa? Pengalaman hidup ya kan untuk teman-teman sahabat NTMC semua. Ya. Nah, jangan lupa nih kita kasih tahu buat sahabat NTMC dong, jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube channelnya NTMC Channel. Oke. Baik Mas Yono, sebelum kita closing kita ini ya slogan lalu lintas ya. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Iya, mantap. Baik, terima kasih Mas Yono sudah berkenan hadir di podcast NTMC. Tolong ini.